Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Pada jemaat hari ini, pengumpulan persembahan dapat dilakukan melalui transfer melalui Bank BRI atau ketua wilayah masing-masing. Hari ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dan pengiring pujian oleh Ibu Sri Murjo Sawitri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari PKJ nomor 13 bait yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering pudar menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu.
Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan dari PKJ 43, baitnya yang pertama. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat sapaan kekuatan dari Tuhan atau sabda kekuatan dari Tuhan memberikan semangat bagi kita bahwa ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, saat ini kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, terkhusus dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersama-sama hadir untuk dapat beribadah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kekuatan doa itulah yang memampukan kami sehingga kami dapat hadir sampai saat ini bersama-sama dengan keluarga kami. Itu karena karya penyertaan Tuhan saja. Dan jikalau sebentar sabda Tuhan akan kami renungkan bersama, ini juga menjadi kekuatan kami bahwa di dalam doa-Mu, di dalam doa Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami pun disebut. Bahkan pergumulan kami pun Tuhan mengetahuinya. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kesempatan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan 11. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang besar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang,
yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya, serta dapat memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana keadaan Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan juga dapat berkumpul bersama dengan keluarga saat ini di rumah untuk melihat, mendengarkan rangkaian ibadah kita pada kesempatan saat ini. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, bagaimana rasanya jikalau dalam satu perjalanan, dalam satu pertemuan yang besar, begitu besarnya bahkan, tiba-tiba seorang tamu yang memang menjadi guest ataupun yang menjadi tamu utama saat itu, saat di podium dia berbicara banyak hal, dan tiba-tiba di podium itu nama kita disebut, nama Ibu Bapak Saudara ataupun siapapun, nama kita ada disebut oleh seorang yang tadi yang bintang saat itu. Otomatis kita merasa bangga, kita merasa wah, luar biasa. Bahkan orang yang mendengar pun merasa, oh siapa dia? Bertanya-tanya gitu ya. Bahkan kita merasa yang disebut itu, oh padahal saya ini bukan siapa-siapa, akan tetapi ternyata ungkapan atau nama saya disebut gitu ya. Berarti ada satu penghargaan yang luar biasa, ada satu kebanggaan yang luar biasa. Contoh konkret, misalnya tiba-tiba nama kita pada saat presiden atau siapa idola kita datang menyebut nama Ibu Bapak, pasti kita merasa bangga luar biasa. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, inilah yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita tadi, di mana tema kita adalah kekuatan doa. Ya, doa menjadi nafas tiap orang percaya, karena melalui doa kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdialog dengan Tuhan Sang Pencipta. Akan tetapi hal yang menarik dari bacaan kita saat ini adalah Tuhan justru mendoakan kita. Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit itu justru mendoakan kita umat percaya. Sebenarnya siapa kita? Ibu Bapak Saudara dan saya adalah orang berdosa, ya. Akan tetapi justru dengan seperti itu Yesus mendoakan kita. Berarti apa yang pertama yang dapat kita lihat? Tuhan menghargai keberadaan kita. Meskipun kita berdosa, akan tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Ini dia yang dapat kita lihat bersama Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Terlebih ungkapan ini diucapkan Yesus sebelum saat peristiwa penyaliban itu terjadi. Sehingga ini yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi murid saat itu dan juga bagi kita saat ini. Bahwa apa? Yesus menyebut kita, Yesus mengenal kita, dan Yesus mendoakan kita. Dalam apa? Dalam setiap peristiwa kehidupan, Yesus sudah mendoakan kita.
Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah Tuhan pilih, mengenal padanya. Bahkan sebelum pandemik ini terjadi, Yesus sudah berdoa untuk kita, untuk ibu bapak, saudara dan saya. Agar apa? Agar kuat. Agar apa? Agar mampu menghadapi pergumulan yang saat ini kita hadapi. Ya, ibu bapak, saudara dan saya dan yang orang berdosa ini justru Tuhan menghargainya. Dia mengenal kita. Oleh sebab itu dia mendoakan kita. Ini yang pertama, ibu bapak. Lalu yang kedua yang menarik dari bacaan kita terkait dengan doa Tuhan Yesus ini adalah di bagian yang kedua. Di ayat yang ke-11 bagian akhir. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini yang kedua yang menarik. Supaya menjadi satu. Unity. Sama seperti kita. Ya, mengapa demikian? Kadang bahkan sering di tengah pergumulan yang ada, bahkan di tengah-tengah berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa dirasakan, kita sulit untuk dapat menjadi satu. Menjadi apa? Bersama. Dalam apa? Dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu bagian yang kedua, ibu bapak saudara Kristen Kristus, mungkin kita jarang sekali dapat berkumpul dengan keluarga. Karena apa ya? Mungkin aktivitas. Anak-anak kalau masih kecil mungkin masih bisa diarahkan. Tapi pada saat dia sudah mulai remaja, sudah mulai pemuda, punya kegiatan aktivitas yang begitu rupa. Sehingga jikalau dulu masih kecil, mungkin masih sekolah minggu, masih katakanlah masih SD, SMP, masih bisa ayo ikut dengan orang tua acara ini itu, masih bisa ikut bersama. Akan tetapi pada saat dia sudah mulai SMA dan kuliah, sudah tidak bisa. Bahkan justru orang tua merindukan, aduh kapan ini anakku bisa berkumpul bersama. Justru mereka yang jauh lebih sibuk biasanya terjadi. Ini dia. Dan tidak hanya itu, mungkin kita juga sebagai orang tua, apa yang terjadi? Aktivitas kegiatan kita yang luar biasa. Sehingga juga jarang dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Sehingga justru bagian yang kedua, supaya mereka menjadi satu, ibu bapak. Itulah yang Tuhan Yesus doakan. Mengapa? Ya karena tadi, entah itu kesibukan yang ada, dalam rangka memenuhi kebutuhan, entah itu pergumulan kita yang ada sehingga kita menjauh satu dengan yang lain, supaya mereka menjadi satu. Kapan waktunya? Ternyata pandemi COVID-19 ini dapat menyatukan keluarga, dapat mengumpulkan semua. Yang mereka kuliah, saat ini kuliah juga harus di dalam rumah, studi at home di rumah. Yang bekerja juga work from home, bekerja di rumah. Untuk apa? Berkumpul menjadi satu. Dalam rangka apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Akan tetapi ternyata ini pun menjadi perkumpulan bersama. Apa itu? Banyak anak-anak kita yang mungkin bekerja di luar kota karena PSBB. Skala besar ini physical distancing yang ada sehingga mereka tidak bisa pulang. Entah itu di Jakarta ataupun dimanapun mereka saat ini tidak bisa kembali, sehingga mereka harus stay di tempat mereka masing-masing. Lalu bagaimana yang seperti itu? Ya, tetap bersatu. Tetap ada dengan pergumulan ini, tetap menyediakan waktu, bahkan waktu cukup luang untuk apa? Untuk dapat berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan orang tua. Yang kadang bahkan sering untuk menelpon saja sulit, karena waktunya begitu rupa. Sehingga justru momen ini kita ajak untuk apa? Untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua kita. Say hello. Seperti saat ini sudah media komunikasi luar biasa. Tidak hanya mendengar, tapi kita juga dapat melihat wajah keluarga orang tua kita satu dengan yang lain, bahkan meskipun jauh di sana. Dan disinilah dia dapat menjadi satu. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Dan ternyata hal itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum pergumulan ini kita hadapi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudara Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Banyak orang berkata bahwa ini tidak mungkin berhasil, ini itu dan segala macam. Akan tetapi justru dari ungkapan bacaan kita saat ini, di dalam doa Tuhan Yesus saat ini, kalau kita lihat lebih lanjut, lebih dalam lagi seterusnya dari bacaan kita yang tadi, melalui doa ini
ternyata di dalam doa tadi yang merupakan nafas kehidupan, Tuhan memberikan roh kekuatan di dalamnya. Sehingga kita kembali mengingat saat manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya. Ya, Tuhan menghembuskan roh sehingga manusia, Adamah itu dapat bernafas. Ternyata apa? Nafas kita, kehidupan kita itu merupakan karunia, roh yang Tuhan berikan sehingga kita dapat hidup. Dan ternyata itulah juga kekuatan kita. Dari nafas kita, saat kita diberikan kesempatan dan waktu, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, di bagian yang ketiga ini, Bu Bapak Saudara Kristen Kristus, kita kembali bersama dapat merasakan cinta kasih karya Tuhan, bahwa nafas kehidupan itu dapat menghidupkan Ibu Bapak Saudara dan saya, bahkan orang lain, melalui doa yang Ibu Bapak aturkan. Karena melalui doa itulah ada semangat, motivasi, dan kekuatan. Oleh sebab itu, saya teringat salah satu lagu pujian yang terkait dengan doa, yang mungkin Ibu Bapak juga menjadi lagu favorit ini. Di doa ibuku. Akan tetapi jikalau lirik itu diganti, doa Yesusku, ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Di doa Yesusku, namaku disebut. Di doa Yesusku dengar, ada namaku disebut. Tuhan Yesus berdoa untuk Ibu Bapak Saudara dan saya. Amin. telah pergi ke surga yang cerlang, namun kasih-Nya
padaku, selalu ku kenang. Telah di sana kami pun bersama berteduh, memuji Bapa yang benar. Namaku disebut di doa Tuhanku. Namaku disebut di doa Tuhanku. Dengar, ada namaku disebut di doa Tuhanku. Namaku disebut di doa Tuhanku. Dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, melalui doa yang Tuhan aturkan kepada umat, bahkan kepada kami, yang adalah gembalaanmu ya Allah, kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Bahkan Tuhan mendoakan kami, orang yang berdosa ini, orang penuh dengan kelemahan ini, sehingga melalui doa yang Tuhan aturkan untuk kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan baik akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maupun keberadaan kami sebagai umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga melalui doa yang Tuhan aturkan kami kembali dikuatkan, kami kembali dimampukan, karena nama kami disebut melalui doa yang Tuhan aturkan kepada Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun menyerahkan keberadaan pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, khususnya mereka yang sudah sepuh, yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini. Para Adiyuswa yang ada ya Allah, kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Begitu juga dengan kami anak-anak, kami yang orang muda, dapat menjaga segala sesuatunya, sehingga kami dapat menyelamatkan banyak orang dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Allah, dalam kesempatan saat ini, pada saat kami tidak dapat pulang ke rumah kami masing-masing berkumpul dengan keluarga karena pekerjaan kami atau karena studi kami, dikarenakan tidak dapat kembali ya Allah, karena peraturan yang ada,
Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dan dimanapun orang tua kami berada saat ini, Tuhan jaga, lindungi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Oleh sebab itu kami pun berdoa, mungkin teman, sahabat, rekan, bahkan keluarga kami menjadi ODP ataupun PDP, bahkan mereka yang sudah positif COVID-19. Kami berdoa, kuatkan mereka, mampukan mereka, sehingga dapat menghadapi pergumulan ini. Karena mereka tidak sendiri. Ada Tuhan Kristus Yesus yang sudah mendoakan untuk mereka dikuatkan di dalamnya. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Allah. Tuhan juga memberikan kecukupan. Keluarga Tuhan boleh berikan penghiburan di dalamnya, semangat di dalamnya. Kami juga berdoa tidak henti-hentinya untuk tim medis maupun non medis yang berjibaku menghadapi pergumulan ini. Bahkan TNI Polri yang mencoba untuk memberikan keamanan bagi kami. Kami berdoa segala sesuatunya Tuhan melimpahkan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan juga untuk pemerintahan kami, tidak henti-hentinya kami berdoa ada hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk Presiden Joko Widodo dalam mendampingi bangsa ini menghadapi COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan berkati. Segala sesuatunya adalah untuk damai sejahtera, untuk kemuliaan, untuk keadilan, dan juga kenyamanan berbangsa dan bernegara kami. Kami serahkan ya Allah Presiden kami dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit dalam proses pemulihan, untuk umat-Mu di GKJ Cimahi ini. Kami serahkan ya Allah, ada cinta kasih tangan Tuhan yang dapat memulihkan di dalamnya. Kami serahkan juga ya Tuhan pergumulan kami pribadi lepas pribadi ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, doa Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Firman yang menjadi landasan persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari PKJ 146 yang pertama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini. Kiranya firman yang Kau tabur hari ini dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menjadi pelita yang menuntun langkah kami, sehingga hidup kami selalu dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kami kumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Berkati persembahan kami ini dan mampukan petugas untuk mengelolanya dan bijak dalam penggunaannya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan.
kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dari Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.